Jadi ajakan orang ngopi yuk itu hanya sebagai alasan ya? Iya. Cuman sebagai kedok lah saya. Kedok, embel-embel. Ajak nongkrong. Ajak nongkrong. Tapi ternyata sebenarnya nggak ngopi. Tapi mereka emang di sana ya melakukan sebuah aktivitas komunikasi melalui jembatan ngopi itu tadi. Artinya ngopi itu sudah menjadi sebuah kebiasaan untuk kaum bisa dibilang milenial kan, ya. Zaman sekarang. Betul sekali. Ya sebagai penjembatan. Ya, Oke, jembatannya ya. Pikiran awal saya, wah, nggak bisa seperti ini. Ngopi disalahkan seperti ini, nggak bisa. Ngopi sebenarnya tuh kita datang Ke tempat kopi, ke tempat kopi, kopi shop atau kedai kopi. Di sana kita pesan kopi. Ya ngobrol seputar kopi lah, seputar aktivitas kita pribadi masing-masing lah. Tapi diawali dengan kopi. oke. Salah. Jadi jembatan kopi itu benar-benar kopi yang sebenarnya, bukan hanya sekedar jembatan. Saya pada awal mula nanya seperti ini sudah disampaikan. Tapi balik lagi setelah ke ini bukan dibilang apa ya? Saya rasain sendiri lah. Welcome to industri kopi. Bukan lagi sekedar ngopi atau pengen mengembalikan nama ngopi seperti This is industry. awal mulanya. Di sisi industri kopi. Ya saya di situ dengan ada orang yang mengajak ngopi sebagai Kedok. yang mas-mas ini dikatakan sebagai kedok. Saya berterima kasih karena dengan seperti itu nama kopi masih ada di tertanam lah, Masih eksis di telinga milenial. di telinga milenial. Saya terima kasih. Harapan saya ingin mengembalikan Arti ngopi, esensi yang sebenarnya. pada awal semula, tapi setelah berjalannya seperti ini, ya, oke, itu yang konsumen inginkan. Dan saya sendiri pribadi juga sering ngopi ke berbagai tempat sendiri, nggak dengan teman-teman, ya oke, supaya saya hanya ingin berbagi di sini. Keren. That's it. Cuma Keren. Menarik seperti ini. Mungkin saya di sini berkata sebagai kaum atau orang yang tidak suka ngopi atau ngopi itu mungkin dia berani pesan kopi. Ini saya berani pesan kopi, tapi ternyata saya nggak suka kopi. Dan ternyata ketika pesan kopi, kopinya nggak habis. Iya. Biasanya gitu kan? Iya. Tapi gini, salah ya atau monggo ditanggapi nanti ketika persetan dengan konsepmu, persetan dengan idealismu tentang kopi ini yang jelas bahasa anak sekarang dan bikin tugas aja judulnya ngopi, Harus di tempat kopi. main game aja judulnya ngopi. Itu terserahku dong, men. Kayak jadi di sini kan kontras kayak kopi, memang kalau kita bicara kopi berarti kita bisa mengatakan mereka atau banyak halayak umum yang menyalahartikan kopi dong. Seperti itu kan. Tapi di sini kita punya idealis sendiri. Aku mewakili orang-orang yang ketika pesen tuh maca, red velvet atau apa. Yuk terserah. Coffee shop aja juga, coffee shop ini menyediakan ini. Masa juga harus aku menyalahkan coffee shop? Kayak gimana gue ditanggapi kayak salah nggak ketika aku halo gimana bikin tugas yuk ngopi, bukan bikin tugas yuk malah ngopi yuk sambil bikin tugas, padahal kita pesennya itu nggak kopi. ya itu tadi saya bilang kata ngopi itu nggak sekedar cuma ngopi. Ada yang lebih dalam dari itu ya. Sekarang perkembangan zaman bergeser sangat pesat lah. Kebutuhan setiap orang
beda-beda masing-masing. Dari yang Mas Eki bilang skripsi, ya tugas, terus skripsi dan lain-lain. Ada yang bilang main game, tapi di tempat ngopi. Kembali lagi kebutuhan setiap orang masing-masing. Jadi dengan berkembangnya zaman seperti ini. Jadi kenapa saya tidak ingin idealis saya merusak idealis pada para pengopi ini, itu ya kembali lagi kebutuhan masing-masing berbeda. Berarti per individu kan. Terserah. Sudah itu kenapa saya menamakan kopi saya dan untuk harapan saya ke depannya, kalau diberi sama yang di atas nih, diberi di atas, saya izinkan buat buka kedai kopi. Pun kalau ada orang yang mengartikan seperti yuk ngopi yuk di tempat saya, kalian mau main game, kalian monggo ngerjain tugas, monggo saya kasih tempat seperti itu. Saya nggak sangkep lah ibaratnya lah. Kamu ngopi di tempat itu harus seperti ini, nggak sangkep lah saya. Masa bikin kedai kopi harus ada rulesnya? Nah, termasuk Peraturan. kebutuhan orang kan beda-beda. Betul. Kalau nugas gak ada kopinya ngantuk. Kalau mau pusreng, nah itu biasanya tuh pusreng kalau nggak kopi tangannya nggak keluar. Wah iya, pusreng bos ya. Susah. Ngajak pacar. Tahu. Anjing. Maksudnya, iya oke. Kalau ada bacanya maksudnya. Begitu kan gini, enak gini loh. Challenge, ikut challenge apa? Gini loh. Nggak nempel berarti nggak nepos. Bosnya kalau meja gini. Oh, seperti sampingnya itu. kopi gitu maksudnya. Betul sih karena Saya kira ikut challenge bos. kembali ke kopi, makna kopi atau ngopi itu sangat kuat berbagai elemen ya, khususnya di Indonesia. Kalau aku sekarang ngejalanin di Semarang itu, ketika kita bingung, ibaratlah aku pacaran, aku punya pacar, pasti monggo jenengan mungkin punya pacar dan pasti bingung mau kemana. Dan nggak usah pacaran lah, kita aja berempat kadang bingung mau kemana. Pengen ngobrolin sesuatu tapi bingung kemana ya. Judulnya apa? Ngopi. Ya, Bener. Ketemunya ngopi. ya benar. Itu. Jadi kita nggak bisa nyalahin orang jual kopi tapi jual karya lain. Betul. Dan nggak bisa juga nyalahin orang yang berkata mau ngopi tapi nggak minum kopi. Tapi harusnya ini expertnya mengedukasi bos. Ibarat kopi bisa berbicara, dia nangis bos. Cemburu, paham? Kayak katanya, ngopi ini kopi bilang nih, ya aku seneng habis ini diminum orang. Tapi ketika sampai di tempat nggak pesan kopi, nangis dong bos. Kalau bisa ngomong, Artinya nama dia yang dipakai tapi bukan dia yang dibeli. iya. Tapi balik lagi ke masing-masing. Masing-masing. Ini kita silahkan hujat kita terserah nggak apa-apa. Yang penting ini menyampaikan apa yang kita rasakan ya. Terus kalau aku jadi kopi jujur, honestly, wah batik. Kamu pakai namaku tapi Nggak beli nama tuh. Tapi seenggaknya kan udah mampir ke Tempat ngopi itu sih. Tapi kalau aku jadi kopi juga saya bersyukur. Saya bisa menginspirasi banyak orang lewat diri saya, lewat kopi. Itu maksudnya. Jadi kopi ini saya garis bawahi langsung, setiap kopi itu menginspirasi. Kopi inspirasi Indonesia. Berarti yang terpenting Wow, mantap. jadi yang terpenting dari pembicaraan ini kita tetap dukung 100% seperti apa rencana dan tujuannya Mas Gite untuk punya kopi dengan tujuan apapun itu, betul ya, kita hanya bisa support teman-teman. Karena kalau keriting berhasil, saya juga berhasil. Kamu juga berhasil. Betul. Dan langsung saya juga memperkerjakan dia juga di sini. Jadi mohon dukungannya. Ada pertanyaan menarik kemarin, banyak yang tanya di Instagram karena akan mempromosiin si Infinity ini, banyak yang nanyain kayak gini. Tuh Q&A ini baru Q&A.
Q&A padahal mah gak ada yang tanya, ini buat batas bos. Short telegram. Sok artis. Saya ganti kalimatnya bos. saya punya pertanyaan pribadi seperti ini. Q&A bos. Selebgram gitu. Jadi gini, yang menarik adalah ketika kita minum aja nggak makan, lemes bos. Iya, ada sesuatu hal yang kurang. Lemes bos. Kita minum air putih aja tanpa nutrisi yang lain, kita lemes bos. Jadi kenapa saya pegang kuping nih? Kenapa? Ibarat lambung bilang nih, kopi dulu bos. Makanya mana bos? Ini menarik bro. Dia ngasih lambung bilang seperti itu. Jujur aja gini, pernah nggak kalian kayak ngerasa ada nggak sih sandingannya kopi, terlebih khususnya makanannya? Cocoknya yang ngopi itu apa? Kalau kita ngopi makannya apa? Kalau kita ngopi cemilannya apa? Yang terjadi fenomenanya adalah ketika kopi disandingkan dengan makan berat, menurut saya pribadi saya nggak setuju. Kenapa? Karena wagu adalah kue masakan Jepang bos. Wagu itu kayak kurang pas aja. Kayak mosok gitu ya. Ngopi lah sandingannya mie rebus. Masa nggak boleh? Boleh. Pasti begini, harusnya ketika kamu mau ngopi harusnya kamu sebelumnya makan berat. Kalau aku pribadi harusnya makan berat ketika ngopi. Kalau aku pasnya kayak cookies, kayak biskuit, tart, atau apalah snack ringan. Cenderung ke manis malah. Banyak makan berat. Nah, fenomenanya adalah seperti ini. Banyak mungkin yang buka kopi tapi dia menyediakan itu, Makan makanan berat. Tapi sekali lagi mereka buka itu, bikin itu juga atas permintaan Konsumen. Iya, konsumen. Jadi kalau tadi kan merujuknya kan yang di kopi pesannya matcha, sama dong berarti ketika kita bersanding dengan makanan Berat khususnya. makanan berat khususnya. Nah, malah aku mau tanya ke Keriting, ke Lemuk, mungkin ke Siap juga, apa sih sandingan yang pas untuk minum kopi? Dan mungkin juga bisa jadi sebagai ide nanti kita buka kedai kopi itu ya. Monggo silahkan jawab. Mungkin dari siapa, monggo terserah. Kalau aku sukanya cookies, Anas, biasa cookies. Kalau aku lebih ke old school. Pisang goreng. Panci kok sama. Rodo Royal. Roti bakar. Bakar masuk. Masih apa dibakar benernya ya? Iya, roti bakar. Kalau aku juga bajingan tahu. Bajingan tahu itu telot diasake. Kalau yang nggak tahu itu kolak ketela pohon atau pohon itu dimasak sampai apa mau asapnya apa mau? Satu sampai airnya habis. Sampai airnya habis jadi caramelize terus kopoh-kopoh tapi nyemek. Nyemek. Sama kopi pas. Teksturnya tuh gejur kayak sandung lamur. Kalau sabun nomor itu brisket. Betul tuh? Betul. Iya sih. Kalau aku sama kamu mungkin seleranya sama kali, mungkin sama-sama perutnya yang. Karena jujur aja, kayak kalau makan cookies juga enggak. Pak warak bos ya? Karena aku bermakan berat aja. 2 jam atau 3 jam kemudian pasti lapar lagi. Meneh bos. Dan Nyelilin yang di. Dan ini munafiknya kita berdua, munafiknya saya sama Lemu ini untuk makan nasi itu sedikit malu. Jadi kalau di coffee shop ada jual rice bowl loh, ya lah pesen roti bakar lah, padahal harusnya makan nasi aja udah pelit. Nah, maksudnya kayak gitu. Menarik ini. Soalnya saya Betul nggak? Betul. Tapi kurang cocok. Memang. Ya, soalnya balik ke bajingan tadi ya. Bajingan. Yang saya tangkap tuh bajingan tuh udah deket udah saya tinggal bos seperti itu bajingan. Bajingan seperti itu. Itu real bajingan. Kalau itu. Kalau ini namanya makanan bajingan itu beda.
Seperti itu. Maaf. Jadi kalau sandingan makan buat ngopi, saya sebagai orang ngurus pilihan makan itu yang berkembang. Contoh Seperti barbecue lah. oke menarik Daging. menarik pernah emang ada tempat coffee shop yang bikin kayak gitu Belum. orang yang sono-sono bikin rice bowl kenapa kita nggak bikin Tapi kalau dipisah sering. Ngopi hanya ngopi, daging hanya daging sering. Tapi kalau dikomben belum pernah. Belum. Berarti pembicaraan kita Menarik. ini mungkin bisa jadi referensi. Betul. Oke, berarti dari pembicaraannya Mas Eki sama Mas Lemu ini kan yang doyan makan, pengen ngopi, meh makan berat kok ketok rak nyambung. Wagu. Betul sih. Nek Mas Kiting podo-podo doyan mangan tapi luwih mending sing daging-dagingan. Nek aku pribadi luwih seneng makan sing manis-manis. Cookies aku setuju, biskuit aku setuju. Tart. Nah, kayak pengalaman terakhir kemarin kita ngopi kan ngopi apa? Manual. Sing manual cocoknya biskuit. Nah, nek aku sendiri lebih cocok ke situ Mas. Betul. Nah, ya. Tapi memang dasar juga kayak hampir kalau dihitung persen ya, kalau dihitung persen yang pesen manual brew mungkin hanya 10%. Betul. Jadi 100 loh ya. Makanya mungkin mereka milihnya yang kopi-kopi signature-nya si kopi shop itu, dan dia menyandingkannya dengan atau berpikir bahwa ini tuh minumannya sangat ringan. Jadi ketika tak masukin makanan apa aja masuk. Nek makanan berat ringan biskuit betul. Pedesen ki bos. Ngombe kuwi. Masuk. Pernah enggak? makan mie instan atau apa, tapi pesannya manual. Durung pernah. Besok kita bikin challenge itu. Oke. Tuku makanan berat tapi pilih ini manual ya. Yo, V60. Oke. Tapi langsung tegak lho. Ora seruput-seruput lho. Yo. Kas bos, sing disut. Espresso. Nek espresso aku kan rung sinangu. Nek V60 aku wis sinangu 2 kali, Bos. Emang bos. Challenge kan tapi kudunya kok jajal sik to. Oke. Belum jajal sik langsung Boleh kok. sesok jajal. Sebelum in frame, siap coba. Tapi setelah in frame harus berani dong. Gimana teman-teman? Setuju? Mantap. Masih ya Komen di bawah kalau minum setuju, mantap. espresso sandingannya mie rebus atau makanan. Oh yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya. 1 tegak espresso.